Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi, yaitu satu, hakikat manusia menurut psikoanalisa, dua, struktur kepribadian menurut psikoanalisa, yang ketiga, pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu hakikat konseling menurut psikoanalisa. Materi yang pertama, hakikat manusia menurut psikoanalisa. Jika didasarkan pada teori psikoanalisa Sigmund Freud, pandangan Freud terus mempengaruhi praktek kontemporer. Sistem psikoanalitik Freud merupakan suatu model pengembangan kepribadian, suatu filsafat alam manusia, dan metode psikoterapi. Dia menjadikan psikoterapi dengan tampilan baru dan cakrawala baru. Dia meminta perhatian faktor psikodinamik yang memotivasi perilaku, berfokus pada alam bawah sadar, dan mengembangkan terapeutik pertama untuk memahami dan memodifikasi karakter dasar seseorang. Manusia pada dasarnya merupakan perasaan dari energi, daya, kekuatan non-fisik yang tidak rasional dan instingtif. Keputusan atau perilaku manusia yang rasional pada dasarnya rasionalisasi dari keputusan yang tidak rasional. Terus ada materi yang kedua, struktur kepribadian menurut psikoanalisa. Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari ide id, ego, dan superego. Id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls, agresif, dan libidinal. Merupakan bagian tertua dari aparatur mental sekaligus merupakan komponen terpenting sepanjang hidup. Id merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan berisikan semua potensi bawaan, termasuk naluri-naluri yang umumnya tidak bisa kita sadari. Di dalam id terdapat dorongan-dorongan naluriah yang cenderung primitif dan menimbulkan ketegangan karena menuntut untuk dipenuhi. Dorongan naluriah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, naluri hidup, libido, yang merefleksikan kebutuhan id untuk mengejar kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan. Naluri mati, thanatos, merupakan dorongan-dorongan agresif yang negatif yang dapat mencelakakan dirinya maupun orang lain. Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan serta mengontrol jalannya id. Superego dan dunia luar, penengah antara insting dengan dunia luar dengan menilai realita dalam hubungan dengan nilai-nilai moralitas. Ego tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan id, tetapi juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode moral yang ditekankan oleh lingkungan sosial. Setelah itu ada superego, adalah bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Manusia yang mengikuti arahan superegonya cenderung bisa menyesuaikan dirinya dengan baik, namun mungkin menderita karena banyak dorongan atau kesenangan yang tidak terpuaskan. Sebaliknya, manusia yang kurang mendengarkan superegonya cenderung bisa memuaskan dorongannya, tetapi seringkali ditanggapi dengan rasa bersalah, malu, dan cemas. Selanjutnya materi yang ketiga, ada pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisis. Yang pertama ada pribadi yang sehat menurut psikoanalisa itu adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superegonya, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri-ciri pribadi yang sehat itu menurut psikoanalisis, pertama, ego bersifat secara realistis, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif, mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. 2. Pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Seorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superegonya. Terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa yang akan datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar
mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis itu diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi dengan efektif. Materi yang keempat, yang terakhir, itu ada hakikat konseling menurut psikoanalisa. Dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi lebih realistik dan rasional. Konseling dalam psikoanalisa terdapat dua bagian, yaitu hubungan antara konseling dengan konselor. Kedua hubungan tersebut berupa aliansi dan transferensi. Nah, kedua bentuk tadi hubungan yang konseling psikoanalisa tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Sekian dan terima kasih.